Karena apa? Karena diperketat seperti itu. Tiket-tiketnya kan mahal ya. Kalau burung-burung nanggung akan ikut, kasihan. Karena SMM kan kalau beberapa kali tidak mengikuti itu tiba-tiba bisa dikeluarkan. Jadi itu 2 burung yang dapat juara sejati itu punya 1 orang, punya Abah Camto gitu. Tanpa kita KKN ya toh, kita bermain dengan benar-benar pure murni karena kualitas burung. Berjiwa besar dan bermartabat, artinya berjiwa besar kita bermain dengan istilahnya biarpun kalah kita tetap legowo. Jadi kalah menang itu harus siap gitu. Itu namanya lomba. Kalau mau menang terus itu bukan lomba. Peran media yang membuat mereka percaya untuk ikut. Termasuk di Facebook kalau nggak salah ada dari Sumatera, dari Kalimantan, mengontak siapa yang pernah main SMM, gimana caranya. Thank you. Thank you sampai jamu Anda, Mas. Burungnya lagi top form, yang punya juga lagi beruntung. Ya kan, akhirnya ya dapat. Kebetulan yang punya itu 1 orang itu. Tidak ada rekayasa. Memang beliau ketepaan burungnya bagus, mutlak 4, berhak untuk bawa pulang. Grionya kena, tidak ada rekayasa main di sini ya. Selamat buat Alkamto. Ya saya mengkoordinir ya untuk pelaksanaan lomba ini. Jadi mengkoordinir kan ada beberapa divisi, ada beberapa bagian, ya bagian perlengkapan, bagian tiketing, bagian humas, ya. Jadi setiap bagian itu ditugaskan satu orang gitu. Jadi misalnya kalau bagian perlengkapan itu Mas Dodit. Mas Dodit ini merangkap perlengkapan sama perizinan di tempat lomba. Terus bagian humas itu ada Koalek. Bagian tiketing ada Mas Kemas. Saya sendiri hanya mengurus masalah akomodasi di hotelnya sama lokasi lomba. Terus saya juga menyiapkan ini pialanya. Menuju satu event itu kadang-kadang banyak juga sebenarnya yang harus dikerjakan sebenarnya. Jadi karena kita ini kan kerja bareng, jadi paling tidak ya harus koordinasi. Jadi progresnya seperti apa. Jadi dari minggu ke minggu kan kita harus selalu mereview ulang lah sampai di mana sih progresnya sampai hari H gitu loh. Jadi ya jangan sampai pas acara kita juga banyak kekurangan. Jadi kita usahakan sebaik mungkin. Peserta ini perlu dikasih ID kan? Apa? ID. Jadi yang boleh masuk itu yang ada ID. Oh, langsung ke member apakah atau kelas ini. Oh ya, oke. Kalau peserta itu katakanlah bawa 1 burung itu 3, dikasih 3. Tapi kalau tambah 2 burung, 3 burung, berarti tambah 2 kartu. Jadi dapatnya 5. 3 burung dapatnya 5. Itu juga bisa buat jaringan sama itu terkait masih banyak pandemi.
PG dan Singer. Ayo Galek, Semangat nih. Kita balik. Ya SPG 8 Singer 2. Wih, Kita salah nih om pilihan ini. Penari ulang. Sebenarnya yang paling penting tuh dari konsep acara sampai yang lain-lain, kalau untuk saat ini izin kalau menurut saya. Kenapa? Jangan sampai nanti kalau ada apa-apa di sana, kita bisa nadanya ke pihaknya hotel. Harus pesen. Jadi kita tolong di saat menilai burung itu jangan sampai ada di bawah sangkar, itu saja. Ya, siap ya. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba Anda, saya doakan Anda, kalau Anda benar-benar juri yang baik dan profesional, pakai kacamata kuda. Tapi kalau Anda toleransi sedikit pun dari hati sampean, kunci Anda akan mencoba pulang dari batu. Ada bencana yang besar, menimpa sampean, menimpa saya tidak tahu. Saya harap kacamata kuda dipasang dengan rapi. Bismillah. Insya Allah kalau kerjasama bagus, mau ketemu dia. Juri gak akan meminta kalau dia tidak diminta oleh kita yang sebagai peserta. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai publikasi atau istilahnya untuk dokumentasi. Untuk dokumentasi, sebenarnya saya di SMM itu pengurus Korwil, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban dan sekitarnya. Nah, kemarin itu untuk tugasnya ya untuk menyaring mana pemain yang layak untuk ikut di SMM, untuk dilaporkan ke ketua, ke pengurus lainnya seperti itu. Nah, kemarin saya ditugaskan untuk anniversary sebagai dokumentasi, makanya saya sebanyak-banyak koordinasi dengan semua yang berkepentingan termasuk wartawan. Penyampaian berita yang proporsional, termasuk kira-kira apa aja yang boleh disampaikan dan tidak, karena kemarin kan menyangkut pandemi, akhirnya kan ada keputusan dari pengurus bahwa jangan sampai di blow up 1 minggu sebelumnya. Itu termasuk salah satu tugas dari saya. Saya minta mereka untuk juga koordinasi juga untuk dilaporkan ke saya. Jadi saya sampaikan ke masing-masing yang saya kenal. Kan saya kenal hanya sebagian saja. Nah, untuk itu apa yang ide dari panitia saya sampaikan untuk diaplikasikan ke rekan-rekan lainnya yang belum mengetahui apa tujuannya, kapan mulai dipublikasikan. Persiapannya itu benar-benar kita sangat-sangat bisa dikatakan mengorbankan waktu, tenaga juga. Karena apa? Jauh-jauh hari, mungkin 1 bulan sebelum 1 bulan lebih lah, kita sudah kopdar, kita sudah bentuk kepengurusan, kepanitiaan untuk masalah di gelaran kita ini, di gelaran SMM anniversary SMM Garuda Pertama. Sampai beberapa kali sampai ide-ide itu keluar, dan itu harus dan melalui proses yang sangat bisa dikatakan tidak asal ada ide terus diterima, pasti ada kontranya, ada kontra, ada pro-nya gitu loh. Jadi selalu kita mencari, akhirnya kita putuskan bersama. Jadi yang terbaik gimana?
piala memang saya yang sendiri. Saya dibantu sama Ko Andri waktu itu. Saya pergi ke tempat pengrajinnya. Tapi memang sketsanya sudah dari kita. Intinya kan kita kan komunitas murai, burung murai kan. Jadi saya pikir SMM ini kan khusus kita hanya untuk burung murai gitu loh. Jadi pasti tidak boleh jauh dari burung murai itu sendiri gitu loh. Nah, akhirnya saya berpikir kita harus bikin replika patung murai, tapi yang lebih yang beda lah dari yang lain. Kalau yang biasa kan kuningan, dicor utuh. Nah, untuk kali ini karena memang harus benar-benar bagus, saya mencari pengrajin seperti pengrajin penghiasan gitu loh. Jadi itu dibikin seperti orang membuat perhiasan gitu. Nah, supaya lebih kelihatan lebih mewah kan, saya minta disepuh sama emas gitu. Nah, dan itu memang harus detail, dan ini memang detail ini piala ini gitu loh. Jadi sampai istilahnya itu ekornya, bulunya itu terhitung gitu loh, ada kelihatan gitu. Sketsa kita itu juga detail gitu loh, sampai ukurannya itu ada, jadi pengrajinnya tinggal ngikuti. SMM kemarin membuka 10 kelas yang 5.500.000 2 kali, 4.400.000 2 kali, 3.300.000, 1.100.000-nya 2 kali, 1.650.000-nya 1 kali, 2.200.000-nya 2 kali. Kemarin ada dari Bengkulu juga ada datang, dari Bengkulu, Bali, Jawa Tengah, Blok Barat juga dari Jakarta juga banyak, Klaten, lalu dari Purwodadi juga banyak. Kita memang mengundang dari Nusantara sih sebenarnya. Cuman kebetulan yang datang juga cukup banyak dari Blok Barat, Tengah, Timur, Sumatera, Bali juga ada. Sukses terus, bisa mencolokkan buat daerah-daerah lain. SMM! Ada event seperti ini SMM. Amin. Untuk masalah tiket tuh sebenarnya tidak sampai 1 hari ludes. Untuk tiket itu sekitar 1 jam habis sebenarnya. 1 jam habis. Iya, untuk tiket member ya 1 jam habis. Kalau yang rekom kan setelah ada pengajuan dari member-member. Untuk yang tiket member itu tadi 1 jam habis. 1 jam habis dan masih banyak yang tidak dapat tiket. Nah, akhirnya kita sepakat karena sama-sama member kita berbagi yang awalnya pesan semua kelas, ya kita bagi supaya semua bisa ikut ke memeriahkan anniversary SMM pertama. Apa artinya itu? Belum tahu kan? Mungkin apa yang bisa mengartikan? Jadi gini, ya. Selama setahun ini ya kita itu berlomba dengan didikan, bisa dikatakan aturan-aturan dari Pak Ketua, kita tanpa sadar bahwa kita jadi orang yang berjiwa besar. Kita mengakui kekalahan, kita tidak ada protes bahwa kita itu kalah karena dikalahkan. Kita berjiwa besar. Bermartabatnya apa? Kita tanpa ada sounding juri, ya, kita ada tanpa main KKN, kita benar-benar menikmati. Itu yang kita harapkan sekarang. Selamat pagi Pak Brandy, YouTuber top Markota. seduluran, dulur dadi sawiji, kudu nyatu dadi sawiji.
SMM itu supaya ini nantinya jadi virus kebaikan untuk EO lainnya, bahkan independen. Dan sekarang sudah mulai banyak dicontoh dari gantangan independen maupun EO. Kedepannya nanti SMM sendiri ini saya yakin bahwa tidak hanya di area Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, bahkan nanti akan di Jawa Tengah, terus ada lagi sampai di wilayah Barat. Mereka akan mencontoh sistem seperti kita. 1, tanpa teriak, 2, dengan sistem penjurian, sistem blok, dan ketiga, mereka akan mengutamakan fair play. Mengutamakan fair play dalam arti benar-benar kinerja buruh, bukan hanya sekedar kita main terus pingin menang, tapi pingin menikmati. Kalau kita pingin menang gampang lah di sini. Tapi kalau kita pingin menikmati itu beda. Kita menikmati itu dalam arti melihat burungnya teman bagus pun kita senang. Tidak hanya melihat burung kita. Kalau burung kita bagus, pasti teman juga akan senang ke kita. Kerja bagus, itu sudah terbukti di SMM. Nah, itu harapan kami dan mudah-mudahan EO mulailah. Ayo mulai sekarang kita mulai untuk berubah lah dalam segi posisi perlombaan itu yang benar-benar perlombaan yang sejati, perlombaan yang real, benar-benar lomba, bukan perlombaan yang akal-akalan. Jadi perlombaan yang bisa dikatakan kasihan mereka yang komunitas-komunitas yang di bawah kita itu, mereka juga ingin menang. Jadi kalau mereka punya kualitas, terus dia merasa bahwa burungnya terbaik, tapi ternyata kalah, dikalahkan dengan burung yang kurang baik, itu kan kasihan, kita menzolimi, iya toh. Wis wayai sudah saatnya kita untuk berubah, karena dengan itu Kicomania akan bertahan semakin maju. Tapi kalau tanpa itu, insya Allah pasti akan lambat laun akan habis. Ayo berdiri, aplaus semua, berdiri, aplaus semua. Jadi gini, pengagasnya perhubungan murai khususnya Jawa Timur, pengagasnya adalah apa tato. Kita nobatkan hari ini Pak Ketuanya SMM ini sebagai tokoh perhubungan khususnya Jawa Timur sih, ya kan? Mungkin ada kesan-kesan Mbak yang disampaikan? Iya. Oke, mohon maaf, bukan saya menolak, tapi kalau saya pribadi ini teruntuk saya itu terlalu tinggi. Mestinya ini diberikan kepada semua member SMM yang selama setahun ini mau aktif, mau dukung kita semua. Tapi jangan lupa penggagasnya dan memang awalnya saya penggagasnya, tapi kalau tidak ada support darinya dengan semua SMM tidak akan ada artinya. Gak apa-apa lah. Kita ini ikhlas dari anggota SMM, Pak. Ya, kita ikhlas dari anggota SMM. Jadi selaku ketua pelaksana kita apresiasi. Bentar, mohon maaf. Gimana? Bentar, gimana? Ya, gimana? Ini 1 mingguan kayak turun. Jadi apresiasi tambah dari 1 minggu nggak bisa tidur ya? Karena ini harus jadi. Dengan rendah hati dan dengan terpaksa ini saya dedikasikan juga untuk member SMM yang ada di sini. Amin, amin ya Allah, amin. Bismillah, semoga ini menjadi tongkat sejarah buat kebangkitan. Amin. Supaya Murai Batu fair play di Indonesia. Amin. Nah, terima dulu dari ketua pelaksana. Yang gimana, amin, oke. Ono maneh. Loh, udah gitu lah. Oke, udah. Ini beliau-beliau ini yang cepat saya. Bah, prediksi juara gimana, Bah? Insya Allah hanya saya pasrahkan sama doa-doa saya aja. Kalau tadi malam saya sudah berdoa sekuat tenaga saya, pikiran saya gitu. Amal dan perbuatan tetap yang paling utama. Karena pesanan dari luar ya.
Seumpama saya ketua SMM, burung saya di nomor 14. Saya berdiri sini terus. Semua juri-juri yang di sana itu lihat saya berdiri, mata saya ke sana terus. Otomatis kalau dia lihat sini, psikologinya oh iki manip. Maksudnya ketua aku iki tak sasak iki. Manusiawi itu kan. Iya, makanya mending keluar semua ya. Makanya kan. Terus keluar semua dah. Saya kemarin itu kan sebagai divisi lomba, jalannya lomba anniversary SMM yang pertama kemarin itu. Kita tugasnya ya membuat peraturan-peraturan dalam perlombaan itu, peraturan sangkar, terus peraturan dalam perlombaan juga, itu kan kita yang bikin dan kita yang menindak gitu loh. Cuma kita koordinasi dengan tim keamanan juga gitu loh. Suasana learning kalau gini tidak apa-apa, kasih tidak apa-apa. Ingatkan, 1 kali ingatkan, 2 kali tangkap hadapan saya, pokoknya saya nanti sensor dari SMM. Sekilas untuk mereview hasil keamanan di HUT SMM yang pertama kemarin saya rasa cukup baik, di mana tim keamanan yang sudah dikoordinasikan oleh Mas Dodit itu sangat luar biasa. Jadi pemain joki yang tidak memiliki tanda peserta itu dilarang masuk. Sampai panitia sekalipun ketika tidak pakai tanda peserta itu sampai tidak masuk. Jadi banyak yang komplain terlalu ketat, tapi saya rasa itu luar biasa. Dan satu lagi, ketika pertandingan perlombaan sudah berlangsung, tim keamanan tidak mengenal itu juragan, itu bos. Ketika dia berisik, dia akan ditegur. Berapa? Pergi dulu, biarin. Kalau nggak bisa siap, selesai permainan ini. Lagi, volumenya dikurangi. Kalau masih ramai, berhentikan, selesaikan hari ini juga. Tolong dinikmati dulu. Sudah dikasih peringatan kok, yang dinikmati dulu. Pertama mungkin secara halus, kedua secara halus, ketiga mungkin bisa dikeluarkan. Tapi alhamdulillah kemarin tidak sampai dikeluarkan, hanya ditegur. Dan tidak ada pemain yang protes ketika dilakukan peneguran. Mereka semua tertib, berjalan lancar, tidak ada kendala lah.